Hai, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya masih akan membahas lanjutan dari TOT PJJ Alternatif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ini tema ketiga. Tema ketiga tentang form, membuat formulir ataupun kuis ataupun evaluasi dengan Microsoft 365. Kalau di temanya tema ketiga, kalau di serinya ini seri ke-13. Seri ke-13 dan ini adalah video tutorial ke-187. Jadi, kalau yang baru saja mampir ke channel ini saya dedikasikan channel untuk pendidikan. Satu hari, satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Jadi, silahkan dipelajari, silahkan dipahami, silahkan diulang. Yang suka boleh jempol ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah boleh ya. Kalau yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe saya tunggu, yang tidak subscribe kebangetan deh kayaknya ya. Kita mulai saja video ke 187. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, poin utama pelatihan ini sebetulnya ada 4. Yang pertama kemarin membuat kelas pembelajaran asinkron dan sinkron. Sudah saya bahas ya di 185. Terus mengelola assignment kemarin persis di 186 dan sekarang kita membuat form atau membuat quiz di video kali ini. Langsung saja kita mulai saja untuk video ke 187 ini. Yang pertama adalah jika masuk ke kelas yang kemarin saya simulasikan, di dalam kelas tersebut kita sudah membuat penugasan di sini di bagian assignment. Di bagian assignment di situ sebetulnya ada satu lagi. Ada satu di bagian assignment, yaitu kita bisa membuat evaluasi. Kalau kan create, di sini ada assignment, ini sudah. Kalau di create satu lagi itu quiz atau ulangan. Nah, begitu diklik quiz sebetulnya akan diarahkan ke quiz. Mungkin kawan-kawan semuanya itu sudah kenal dengan familiar dengan platform yang lain, dengan platform di Google. Misalkan di Google ada Google Form, di sini juga ada sama, membuatnya menggunakan Microsoft Forms. Nah, bedanya adalah kalau di bagian di mode ini, di tipe Microsoft ini, itu sudah dipisahkan antara yang bentuknya forms dan yang bentuknya formulir, quiz. Kalau di platform yang sebelumnya tadi yang saya katakan di Google Form itu kan platformnya satu saja, Google Form. Di dalam Google Form baru kita setting dia akan menjadi sebuah formulir saja atau menjadi quiz saja. Di sini tidak, sudah dipisah dari awal. Nah, caranya saya akan mencoba simulasikan dari awal, dari yang pertama. Kalau di ini di Teams-nya itu create assignment saja. Atau kalau kita masuk di kelasnya kita, sebetulnya bisa juga di kelasnya kita itu kita bisa mengisikan juga banyak hal di sini. Di bagian titik di sini kita bisa menambahkan formulir juga di sini. Tetapi saya langsung ke website utama ya. Mungkin ada yang lupa bahwa kita pada saat login di office.com, setelah itu kita didapati fasilitas oleh Microsoft, banyak hal, dari mulai Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams yang kita bahas di part sebelum-sebelumnya tentang kelasnya, manajemen kelasnya itu di Teams. Ada Sway, tidak, sudah saya bahas apa belum ya, saya lupa. Yang ini yang akan saya bahas nih, forms. Klik. Membuat formulir seperti yang tadi saya ceritakan ada dua macam. Karena apa? Karena di sini kita bisa membuat
form, yaitu kita pakai untuk nih easily create survey, kita pakai untuk survey. Quickly created quizzes, ini dipakai untuk ulangan atau evaluasi atau analyze data in Excel, jadi langsung dianalisis. Jadi kalau diceritakan di sini, welcome to Microsoft Form, easily create survey, quizzes and polls. Jadi bisa dipakai mudah dalam penggunaan untuk survei, untuk evaluasi atau quiz atau ulangan, dan dipakai untuk polls atau untuk pooling itu berarti untuk apa ya bahasa Indonesianya pool, saya bahasa Indonesia kan dulu sebentar. Saya translate to Indonesia, untuk pool lah, untuk jajak pendapat. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Di sini nih tadi saya ceritakan untuk formnya ada dua macam, yaitu new form sama new quiz, sudah dipisah. Sekarang kita mulai dari yang pertama, new form. Di sini begitu kita klik new form, maka di sini ada tulisan untitled form, sama seperti yang Bapak Ibu sudah biasa lakukan. Misalkan ini saya pakai untuk apa ya? Angket saja dulu. Angket enaknya apa ya? Angket jadwal, coba. Angket dulu lah, nanti saya belum mikirkan namanya apa. Add new berarti kita mulai masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya di sini sudah langsung disediakan. Pertanyaannya mau bentuk choice atau pilihan ganda, bentuk teks, bentuk rating atau bentuk date, atau banyak di sini. Saya bahas satu-satu. Yang pertama misalkan saya mau memakai teks. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang paling jamak terjadi kan nama dan sebagainya ya. Oke, saya tuliskan nama. Namanya siapa di sini, terus di sini mau long answer apa enggak, terus saya klik required atau wajib diisi. Terus selanjutnya saya add new lagi, membuat pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua misalkan saya pakai tipe yang kedua, tipe multiple choice. Tipe multiple choice, saya salah klik, sorry. Add new, saya klik choice ya. Nah, berarti ini pilihan ganda. Misalkan setelah nama, ini berarti saya misalkan kelas. Di sini option. Option di sini sama seperti di Google Form, di form-form yang lain bisa copy dan paste sama, tapi saya tidak copy paste ya. Yang ini saya tulis ketik biasa aja. Bisa copy dan paste dari Word dan sebagainya, itu bisa. Tinggal blok A B C D E dipaste ke sini, langsung optionnya juga masuk. Kelas misalkan kelas 10 SMK ya, misalkan Sija. Misalkan di sini 10 Sija 2 Sija 3, misalkan gini ya. Oke. Ini misal saja. Selanjutnya saya add new lagi. Saya coba pakai pertanyaan bentuk yang lain. Ini misalkan saya klik rating. Rating itu biasanya dipakai untuk kepuasan tentang materi. Misalkan ini kepuasan terhadap materi, misalkan ini. Nanti ratingnya boleh pakai levelnya berapa, bisa banyak. Saya pakai boleh bintangnya sampai berapa, dan simbolnya boleh macam-macam, boleh star, boleh number nih. Kepuasannya berapa? Misalkan saya pakai star aja. Selanjutnya saya ke add new lagi. Add new setelah tadi pilihan ganda udah, teks udah, rating udah, date misalkan. Berarti sebelum ke date saya tambah dulu. Biasanya yang paling jamak terjadi ini teks, ini saya tuliskan tempat lahir biasanya kan. Tempat lahir. Nah, tempat lahir dia wajib diisi juga. Setelah itu bisa di copy juga ya. Saya add new dulu, tapi tetap add new baru ke date. Di sini isinya berarti tanggal lahir. Kayaknya ini tanggal lahir. Nanti bentuknya, formatnya, tampilannya nanti saya previewnya. Saya add new lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini tadi udah semua. Saya ke panah. Di sini ada ranking, ada record, ada file upload, ada section dan sebagainya. Saya coba ke titik 3 di sini. Sorry. Saya nambah lagi ke panah. Setelah itu ranking kita coba. Nah,
Kalau bentuknya ranking, perankingan di sini tentunya isinya seperti choice. Saya coba lagi, add new. Di sini panah, ranking tadi ketemunya seperti multiple choice. Kalau Likert, skala Likert itu yang bentuknya nantinya sangat kental dengan skala Likert dengan kuesioner. Misalkan ini kesukaan, ini ngarang saja saya, kesukaan misalkan dengan matematika, misal kesukaan dengan mapel matematika ini misalkan option satunya tidak suka. Di sini option 2-nya misalkan suka biasa saja, misal. Terus option 3-nya misalkan suka. Terus suka banget misalkan. Terus di sininya saya hapus aja lah, 4 aja ya, hapus. Ditambah pun boleh, tapi saya tadi cukup misalkan ada 4 skala. Matematika di sini yang kedua misalkan kimia, fisika misalkan. Nah gini, nanti bentuknya seperti ini, kesukaan, suka, dan seterusnya. Saya tambah lagi pertanyaan yang lain, misalkan skala ranking Likert file upload. File upload itu kita pakai agar nantinya siswa itu atau responden bisa mengupload sesuatu. Oke, saya klik oke aja. Pertanyaannya misalkan lampirkan file foto diri misalkan. Nah ini, jadi di sini ada settingannya, number of limit, respondennya boleh mengupload berapa kali itu. Terus di sini ada settingan maksimumnya berapa. Sudah. Setelah itu saya nambah tipe pertanyaan lagi. Kalau yang ini not promoter score berarti nggak ada. Section, saya lupa tadi. Section itu kayak gini. Kalau saya preview dulu deh, Di preview ini kan ada angket. Angket di sini ada nama, ada kepuasan, tampil. Nah, tampilannya kayak gini nantinya. Nah, kalau yang tadi section itu boleh diisikan dimanapun. Misalkan saya di posisi ke-1 setelah nama dan kelas, itu saya nambah section. Misalkan nambah sectionnya itu gini, section itu pemisah, jadi ada jeda, ada bagian section. Nih, ini section kedua, section ke-1, ini section 1, section kedua, misalkan isian kepuasan, misal aja ya, kepuasan pelanggan. Nah, kalau kita preview di sini ada angket, nama, jadi ada next di sini nih, nama sama kelas baru next. Kalau nggak dikasih section itu langsung turun ke bawah terus. Itu yang dimaksud section. Selanjutnya ini udah saya kira cukup. Nah, ada beberapa settingan lagi, tapi nanti settingan itu saya cobakan di bagian quiz. Apa bedanya antara yang ini, yang bentuk form atau angket, formulir biasa, dengan yang bentuknya quiz. Kita coba ya. Jeda dulu boleh ya. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Baik, setelah tadi kita berkutat dengan formulir, kita akan mencoba lagi dengan yang kedua, yaitu bentuknya adalah quiz. Ini tadi angket nih, angket. Ini saya hapus saja nih. Continue. Oke. Jadi kalau yang kedua itu berarti kita masuk yang ke sini, new quiz. New quiz. Beda dengan form tadi. Formulir tadi hanya berupa formulir, tapi yang ini berarti berupa evaluasi atau quiz. Untitled quiz misalkan ini adalah ulangan harian bab 1 misalkan. Add new. Nah,
sama kayak yang tadi ya. Jadi bentuknya sama persis, isinya juga sama persis nih. Ada record, ada file upload, ada macam-macamnya di sini. Nah, di bagian ini kalau ulangan kita pakai dalam satu di Microsoft ini, itu bedanya dengan di Google tadi, itu kita bisa langsung mendapatkan data responden tadi. Apalagi kalau satu domain. Tapi saya tidak belum mencobakan itulah, nanti di yang lain aja dulu. Sorry, ini saya salah nih, saya salah. Oke, yang pertama seperti biasa teks nama misalkan. Oke, ini required ya, required. Nah, di sini langsung muncul nih poin, ya kan? Nih langsung muncul poin. Kalau yang tadi kan nggak ada poinnya. Lupa. Ini kan untuk data aja ya, nggak apa-apa. Ini tinggal nanti kita buat section lagi. Nama, setelah itu saya nambah baru, ini berarti nama, setelah itu kelas misalkan. Ini juga nggak usah kita kasih poin. Terus saya add new. Di sini berarti saya nambahkannya nama, ini berarti saya nambahkannya nambah section. Berarti ada section kedua, section 1 sama section kedua nih. Kalau kita preview, nama, kelas, next. Selanjutnya, ini berarti di section kedua adalah soalnya. Soalnya bisa berupa yang sering kali saya pakai bentuknya multiple choice atau pilihan ganda. Tinggal diisikan saja choice, isikan misalkan 1 tambah 3 sama dengan titik. Misal aja nih ya. Ini saya ngisikan berarti 4, enter 5, enter 6. Sorry, 5-nya belum ya. Ini 5, 6, enter 7, enter 8 misalkan. Oke, setelah itu buat kunci jawabannya. Nih, buat kunci jawabannya, cara buat kuncinya tinggal diarahkan ke sini nih. Tek, centang. Nih, correct answer. Di sini akan muncul. Nah, asiknya di sini itu bisa kita tambahkan komentar. Jadi begitu si anak atau siswa itu menjawab, itu langsung muncul komentarnya. Di sini juga bisa display a message to respondent who select this answer. Jadi begitu dia ngeklik ini akan muncul jawabanmu benar, jawabanmu benar nak, misalkan ada seperti itu. Tapi itu opsional ya, silahkan nanti bisa dieksplorasi kembali. Terus kalau saya nambahkan lagi, poinnya direncanakan mau berapa soal. Misalkan soalnya ada 10, berarti ya per poin soal 10. Misalkan begitu ya. Boleh juga misalkan ini multiple answer. Jadi bentuknya kayak check box, kayak checklist. Misalkan nih multiple choice. Saya misalkan Presiden RI sekarang. Misal saya jawabannya di sini misalkan Jokowi, ini misalkan Joko Widodo misal. Terus di sininya Megawati misal. Terus di sininya siapa lagi ya, Soekarno misal, misal di sini Soeharto. Nah, misalkan begini ya. Misalkan begini, di sini kita bisa sebetulnya multiple answer nih. Multiple answer berarti dia bentuknya tidak lagi pilihan ganda, tapi berupa checkbox tadi. Beda ya? Nih lihat. Klik. Ini berarti kan multiple choice, satu kali klik aja dia. Jawabannya hanya satu. Tapi kalau kita buat multiple answer, maka jawabannya menjadi ini sama ini. Jawabannya bisa menjadi 2. Silahkan. Jadi kalau untuk yang kuis kayaknya eksplorasinya saya sedikit saja. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah jago di sini. Nah, saya ke setting dulu aja. Ke beberapa settingan agar lebih cakep nantinya. Settingannya di bagian tema ini bisa dibuat tema macam-macam, ditambah juga custom di sini bisa. Setelah itu terus untuk beberapa settingan, ini tampilan kalau di komputer, ini tampilan kalau di mobile atau di handphone. Setelah itu di bagian titik 3 di sini ada setting. Nah, settingan di sini seringkali tersilap atau terlupakan. Lihat nih, who can fill out this form, karena kalau di Google nggak ada settingan ini. Kalau di Microsoft Form ada settingannya.
di sini. Jadi ada settingan pertama, who can fill out this form, siapa yang boleh mengisikan. Bawaannya itu hanya only people in my organization can respond. Jadi di akunnya Bapak Ibu kan ada apa belakangnya, @dolmen, @jateng pintar, macam-macam. Jadi kalau di luar organisasi tersebut settingan bawaannya itu nggak bisa ngisi, itu secure-nya di Microsoft. Jadi orang di luar organisasi itu, di luar domain tersebut nggak bisa ngisi. Nah itu settingan. Tapi kalau mau di allow juga boleh, anyone with the link can respond. Jadi siapapun yang punya akun Microsoft itu bisa mengisikan ini. Terus di sini option for responses, accept respondent, start date, end date, ini ada settingan. Shuffle question juga ada, acak soal juga ada settingannya. Terus settingan di sini udah, apalagi ya, feedback. Oke. Feedbacknya nanti ada tampilannya juga. Terus apalagi ya, udah kayaknya sih settingan sederhananya di bagian form. Kalau misalkan saya balik ke ini angket ini tadi ya, settingannya juga ada settingnya juga sama kayak tadi nih, mau anyone apa enggak save respon di sini, settingannya di sini ya. Oke, silahkan. Jadi untuk sesi kali ini, sesi ketiga part ke-13 saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, sekiranya berhasil boleh kok tuliskan di kolom komentar juga. Saya berhasil misalkan. Saya cukupkan dulu untuk part ketiga agar videonya nggak terlalu panjang, nanti takutnya malah jadi bosen. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya silahkan dimanfaatkan. Saya cukupkan. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.